Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afifah Diniani. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Aku adalah seorang mahasiswa baru di Universitas Andalas tahun 2023. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah topik permasalahan, yaitu bertemakan maraknya pinjaman online ilegal. Kalian tahu gak sih, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang hingga terlibat dalam pinjaman online secara ilegal? Ayo kita bahas bersama-sama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman secara ilegal, yaitu karena seseorang terlibat dalam sebuah hutang. Mereka yang terlibat dalam sebuah hutang apabila mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilannya cukup untuk membayar hutang mereka, mereka tidak memiliki cara lain selain hanya dengan melakukan pinjaman online secara ilegal. Yang kedua, karena masalah ekonomi. Kalian tahu kan, Indonesia adalah tahun terakhir mengalami COVID-19. Banyak warga Indonesia yang mengalami pengangguran dan tidak memiliki gaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak memiliki cara lain hanya dengan melakukan pinjaman online, dan mereka tidak tahu pinjaman online tersebut bersifat ilegal. Yang ketiga, untuk memenuhi gaya hidup mereka. Mereka iri atau ingin juga merasakan gaya hidup orang-orang di luar sana yang memiliki gaya hidup yang cukup bagus dari mereka sendiri, sehingga mereka tergiur untuk mengikutinya, tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk itu, dan mereka melakukan pinjaman online secara ilegal agar niat mereka mengikuti gaya tersebut, gaya kehidupan tersebut terpenuhi. Lalu yang keempat, biasanya dana pinjaman online secara ilegal tersebut bisa cair secara cepat daripada jasa-jasa pinjaman online secara resmi. Dan yang terakhir, para orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, apabila mereka tidak memiliki pendapatan untuk membayarkan uang sekolah anak mereka, mereka dengan sangat terpaksa melakukan pinjaman online secara ilegal agar anak-anak mereka masih bisa bersekolah. Biasanya korban yang melakukan pinjaman online tersebut kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai karyawan, guru, pedagang, lalu ada juga sebagai ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya, apa sih dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari pinjaman online secara ilegal? Pertama, efeknya bukan hanya bunganya yang cukup tinggi, tapi juga bisa berdampak kepada kehidupan para peminjam ataupun korban dari pinjaman online ilegal tersebut, seperti melakukan aksi bunuh diri karena mereka merasa frustasi dan tidak memiliki cara lain untuk melunasi hutang mereka. Yang kedua, mendapatkan aksi teror dan intimidasi. Intimidasinya itu seperti mendapatkan pengancaman, lalu penipuan, lalu data pribadi mereka disebarluaskan oleh pihak jasa pinjaman online ilegal tersebut, lalu mendapatkan tindakan kekerasan. Yang terakhir, biasanya jasa pinjaman online ilegal tersebut mereka tidak terdaftar di OJK. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau seperti itu, para korban yang mendapatkan intimidasi dari jasa keuangan, yaitu jasa keuangan online ilegal tersebut, tidak bisa meminta pertolongan kepada pihak otoritas atau pihak yang berkewajiban.
agar terhindar dari pinjaman online secara ilegal. Yang pertama, sebelum kalian melakukan pinjaman online, kalian harus terlebih dahulu melakukan pengecekan di situs resmi OJK. Itu OJK sendiri itu Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perusahaan jasa pelayanan pinjaman online tersebut tidak terdaftar di OJK, berarti mereka tidak resmi atau bersifat ilegal, sehingga urungkan niat kalian untuk menggunakan jasa pinjaman online tersebut. Yang kedua, lihat dulu transparansi bunga pinjaman online tersebut. Ketika kalian akan menggunakan aplikasi pinjaman online, pastikan dulu informasi suku bunga dan dalam pinjaman secara jelas, sehingga kalian dapat melakukan perhitungan sendiri nantinya dalam pengembalian pinjaman. Yang ketiga, jangan tergiur atas ajakan yang memaksa, itu berupa iklan ataupun SMS yang dikirimkan dari pihak jasa pinjaman online tersebut, karena mereka membuat iklan tersebut secara menarik atau semenarik mungkin agar kalian tergiur. Yang terakhir, pastikan dulu rekam jejak digital, seperti pastikan identitas pemilik jasa pinjaman online dan alamat dari perusahaan layanan jasa pinjaman online tersebut. Apabila rating atau review dari situs pinjaman online tersebut bagus, berarti bisa dibilang jasa pinjaman online tersebut bersifat resmi. Apabila tidak bagus atau rendah rating atau review dari jasa pinjaman online tersebut, berarti mereka bersifat ilegal, sehingga kalian bisa membedakan ataupun tidak terjerat dalam pinjaman online secara ilegal. Oke, yang terakhir, apa sih solusi yang dapat kalian gunakan apabila sudah terlibat dalam pinjaman online secara ilegal? Yang pertama, segera buat laporan kepada SBI. SBI itu sendiri yaitu sebuah badan yang mencegah dan menangani tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investigasi. Kalian bisa membuat laporan tersebut melalui waspadainvestigasi@ojk.go.id agar laporan tersebut bisa diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar jasa pinjaman online tersebut yang bersangkutan bisa sesegera mungkin diblokir. Kedua, apabila kalian mendapatkan atau menerima teror dari penagihan pinjaman online tersebut, kalian harus sesegera mungkin melakukan pemblokiran kepada seluruh kontak pihak yang melakukan aksi teror tersebut, dan kalian harus menghimbau kepada relasi yang kalian miliki untuk mengabaikannya apabila turut dihubungi. Yang terakhir, apabila kalian mendapatkan intimidasi, kalian harus sesegera mungkin melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak kepolisian agar selanjutnya bisa diproses secara hukum. Oke, sampai di sini dulu